Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini saya berada di Telaga Sarangan, Jawa Timur, salah satu destinasi wisata yang cukup eksotis. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang klien. Dari 5 jenis tipe Steven itu, manakah yang paling mudah diasuh? Yang paling mudah diasuh adalah anak tengking. Kenapa demikian ya? Karena tengking ini otaknya mengendalikan semua otak, sehingga dia menjadi anak atau orang yang logis. Setiap kali kita memberikan penjelasan yang masuk akal, dia akan langsung move on dan langsung semangat dalam belajar maupun bekerja. Misalnya kita mengatakan pada anak tengking, "Nak, orang akan sukses itu ketika dia rajin mengerjakan apa yang akan dicita-citakan." Misalnya dia ingin sukses dalam kenaikan kelas, maka dia harus rajin belajar. Dengan kalimat tersebut, anak tengking langsung ngeklik dan dia langsung akan bersemangat. Apalagi didukung dengan iklim pendidikan di Indonesia, persepsi masyarakat itu rata-rata mengatakan bahwa orang atau anak itu pandai kalau dikatakan matematikanya bagus ya. Nilai matematikanya luar biasa, bagus, maka dikatakan dia anak yang pandai. Sehingga dengan demikian otak bawah sadar orang tua di Indonesia ini akan menganggap bahwa kalau kita mengasah logika anak, yaitu yang kaitannya dengan matematika terutama maupun logika yang lain, maka anak itu akan bisa segera cerdas. Dengan kondisi budaya seperti ini, maka anak tengking sangat diuntungkan karena orang tua se-Indonesia rata-rata ketika menasihati anaknya ya dengan logika ya. Sehingga anak tengking ini sangat jarang bermasalah ya ketika diasuh oleh anaknya maupun gurunya. Dan bawaan anak tengking ini memang luar biasa dalam arti dia suka disiplin, suka ditarget, suka mencari ranking. Kalau nanti bekerja juga suka mencari jabatan, suka disiplin, membuat jadwal kehidupan sendiri. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia mandiri membuat jadwal dan mandiri untuk mempraktekkan. Sehingga dari sekian ratus bahkan sekian ribu klien saya belum menemui anak tengking yang bermasalah ya. Kalau ada pun masalah itu masalah yang ringan ya. Sementara yang 4 yang lain beberapa kasus saya dapati masalah yang cukup berat. Tetapi ketika orang tua tidak bisa memberikan penjelasan logis kepada anak ini, maka dia akan jadi malas belajar. Contoh ya, misalnya ada anak tengking yang masih kelas 1 SD. Dia melihat ada mobil pemadam kebakaran lewat. Orang tuanya ditanya, "Bapak, apakah nama mobil itu pemadam kebakaran?" Nah, itu mobil untuk memadamkan ketika ada kebakaran. Bagaimanakah cara kerjanya? Orang tuanya bingung, tidak bisa menjelaskan. Maka anak tengking akan jadi malas belajar karena dia tidak mendapatkan logika yang benar dari orang tuanya. Terus bagaimana bagi orang tua yang memang tidak tahu sama sekali cara kerja mesin pemadam kebakaran tersebut atau mesin-mesin yang lain yang ditanyakan oleh anak tengking? Segeralah Anda ambil handphone, buka Google, ya, diketik di situ cara kerja mesin pemadam kebakaran, maka akan muncul artikel, silakan dibaca kepada anak tengking. Dan setiap kali anak tengking itu mendapatkan masalah, biasanya dia mencari referensi, mencari buku, mencari artikel ya, baik offline maupun online untuk bisa memperkaya khasanah ilmunya. Maka orang tua yang mendampingi anak tengking belajar juga harus suka membuka buku, mencari literasi atau literatur untuk memperkaya pengetahuan anak tengking. Demikian sedikit posting saya, sharing saya tentang anak tengking. Insya Allah akan berlanjut ke tipe-tipe yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.